lebih baik Anda berkata mau. Karena dengan mau kita akan mendapatkan proses untuk menjadi mampu. Contoh saya orang gunung kotor, gunung rusak. Itu dosa saya sepertinya. Jadi bukan cuma teknis dan fisik doang yang harus diperhatikan, tapi ada juga aspek lingkungan dan aspek kemanusiaan yang harus diperhatikan. Kalau positif, positif. Karena semuanya tadi ruh. gunung yang mendekam tegak berdiri menggapai langit adalah sahabat kita dan teman-teman cengkerama satwa-satwa yang selalu melantun mengisi ruang waktu kehidupan alam, termasuk para pendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Akang Teteh dimanapun berada, semoga sehat dan berbahagia selalu tentunya, amin. Alhamdulillah, kemarin lusa saya berkesempatan untuk berada di Mitas Resort dalam rangka mengikuti kegiatan Kormi dan AOFGI, Asosiasi Olahraga Pendaki Indonesia. Mereka mengadakan sarasehan bersama, diikuti oleh 200 lebih peserta dan narasumber yang sangat luar biasa. Ada selebgram, ada pemerintahan dalam hal ini dari TNGP, ada juga dari Wanadri, ada juga dari pendaki legendaris Kang Bongke. Seperti apa kesimpulannya? Inilah video selengkapnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Like, subscribe, gigit loncengnya, serta komentarnya. Go, 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 go. Sarasehan bersama Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Cianjur, berkolaborasi dengan AOFGI, Asosiasi Olahraga Pendaki Gunung Indonesia Kabupaten Cianjur, bertemakan dari edukasi ke eksplorasi, membangun budaya mendaki yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan bertujuan para peserta diharapkan dapat memahami etika pendakian gunung yang benar, juga sebagai aktivitas rekreasi, sehat, dan positif sebagai bentuk prestasi yang terukur. Dan juga diharapkan para peserta dapat menanamkan kesadaran konservasi yang jelas bukan hanya skill dalam pendakian ini, tetapi harus ramah lingkungan. Yang diawali dengan kemauan dalam prosesnya akan mampu melaksanakan pendakian yang terbaik. Sehingga pada gilirannya seseorang pendaki gunung kembali selamat dari ancaman bahaya dan mampu membudayakan ketertiban, keamanan dari segala manajemen resikonya. Seperti terungkap dari para narasumber berikut ini secara maraton sebagai berikut. Tujuannya kan sebenarnya kita edukasi ya, mendidik generasi muda biar lebih respect dan lebih was-was dan lebih lagi cinta akan lingkungan. Bukan hanya mendaki, mendaki itu bisa menghasilkan, konten itu bisa menghasilkan. Semua generasi muda punya kesempatan untuk bisa maju dengan sekarang teknologi yang lebih maju ya. Kalau kami kan sebenarnya usia mereka bukan saya ya, usia akang-akang udah lebih tua dari saya. Jadi mereka lebih punya pengalaman lah, karena jam terbang pengalaman itu nggak bisa dibohongin. Lo nggak bisa secara teori. Kalau kamu berbicara edukasi, beri contoh dulu. Itu zaman sekarang. Jadi nggak bisa hanya buka laptop, Google, operasi SAR itu ABCD, tapi dia di rumah laptop ngopi ngudur sorangan, gampang sekali lo bicara. Lihat di lapangan kondisinya kayak gimana. Hal-hal yang kayak gitu yang kita edukasikan agar lebih safety dalam pendakian, bisa menjadi rekreasi, bisa menjadi penghasilan juga dengan dia membuat konten yang bagus, banyak sponsor dan lain-lain. Satu tip buat kita, kalau saya tipnya gampang, jangan pernah berkata mampu. Lebih baik Anda berkata mau. Karena dengan mau, kita akan mendapatkan proses untuk menjadi mampu. Motivasi saya ingin mengembalikan gunung itu bersih. Ya, makanya saya memberikan hal-hal edukasi tentang masalah cara membawa perbekalan tanpa sampah ke gunung bagaimana dan sebagainya. Ya. Jadi saya punya utang karena dulu saya ingin banyak orang melakukan pendakian gunung, tapi sekarang sudah banyak orang gunung kotor, gunung rusak. Itu dosa saya sepertinya. Nah, maka dari itu saya ya mau nggak mau harus terus gitu melakukan gimana caranya untuk mengedukasi teman-teman yang
khususnya tidak punya dasar pengetahuan tentang basic pecinta alaman. Jadi mendaki gunung juga itu nggak cuma sekedar kayak kita naik sampai puncak turun lagi, tapi mendaki gunung kayak kalau kalian baca lagi, kayak kalian cari literaturnya lebih lagi atau ngobrol sama montainer kayak di pendakian gunung tuh banyak skill-skill yang perlu dipelajari. Kayak ada 4 skill utama yang terkenal tuh dari Colin Morlock itu tuh selain manajemen, selain physical skill dan selain skill fisik dan skill teknis, ada juga di dalamnya itu skill lingkungan dan skill mental. Jadi bukan cuma teknis dan fisik doang yang harus diperhatikan, tapi ada juga aspek lingkungan dan aspek kemanusiaan yang harus diperhatikan. Contohnya kalau di lingkungan ya itu tadi sampah, karena kan kita main ke alam ya. Berarti kita kayak ada bahasa leave no trace ya. Jangan tinggalkan jejak apapun selain ya langkah kaki kita. Terus ada orang kencing sembarangan, di situ ada misalkan semut kah atau apakah, maka kudu amit-amit. Kalau mau kencing harus bilang dulu amit-amit. Bisa kepas kencing di luhur aya hakanana si utuh modal kan gak bayang. Keur modal mana dipodolan kan gitu. Artinya itu sebenarnya nyakat tadi keur podol terus tadinya situasi dan kondisi. Artinya kudu tarapti. Hati-hati tarapti bisi kan gitu. Pamali ya. Pak Mali, temenang kadinya Pak Mali itu tadi ada ruang yang tidak boleh kita sentuh. Sebenarnya bukan juri. Sini itu tempat meong, jadi kita contoh kawah. Temenang Pak Mali tadinya mah. Tong sambarangan, kudu jelema nu geus boga ilmu. Pasti analoginya mistis ilmunya. Padahal orang yang sudah tahu, punya pinter navigasi, janggal survivalnya benar, silahkan. Tapi kan iman naon? Wah, di mistis guntung langsung curiga padahal di situ di tempat konservasi yang tidak boleh sembarangan orang kalau tidak tahu ilmunya. Salah satunya ilmu jungle survival. Itu kan tersirat mah juga dan menang kadinya pamali dilarang kadinya mah kudu semoga ilmuna. Ya. Tanamlah pohon walau esok hari kiamat tiba. Intuisinya tadi luar biasa, keren ya, sangat menginspirasi bagi para audiens